warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Relevansi Harta Istiqmali di Era Modern, Tinjauan Ekonomi Islam. Jadi, pada materi ini kami akan membahas bagaimana Islam itu memandang kepemilikan harta, khususnya yaitu harta istiqmali di tengah perkembangan ekonomi pada saat era modern ini. Jadi, kita lanjutkan. Di era modern, perkembangan ekonomi mendorong masyarakat ke arah gaya hidup konsumtif. Banyak orang menggunakan harta tanpa mempertimbangkan batas. Kebutuhan Islam hadir untuk mengatur kepemilikan harta agar tidak berlebihan. Salah satunya melalui konsep harta istiqmali. Jadi, perkembangan harta pada saat modern ini banyak. Salah satunya melalui konsep harta yaitu istiqmali. Kita lanjutkan. Em, Saat ini harta sering dijadikan sebagai ukuran kesuksesan dan status sosial. Hal ini membuat orang cenderung konsumtif dan mengabaikan nilai etika. Oleh karena itu, diperlukan konsep yang dapat mengendalikan perilaku tersebut. Salah satunya adalah harta istiqmali. Dikarenakan pada saat modern ini orang banyak mengabaikan harta itu dengan nilai-nilai etika. Karena itu kita membutuhkan konsep-konsep yaitu seperti konsep harta istiqmali. Jadi, dari latar belakang yang kita bahas tadi, dapat kita ambil rumusan masalahnya terdapat tiga, yaitu yang utama pengertian harta istiqmali, konsepnya dalam ekonomi Islam, serta relevansi di era modern saat ini. Yaitu tujuan penulisan artikel ini adalah pembahasan ini adalah untuk menjelaskan konsep harta istiqmali dalam Islam dan menganalisis relevansi dalam kehidupan ekonomi. Jadi tujuan untuk penulisan yang utamanya adalah menjelaskan bagaimana pengertian yaitu harta istiqmali. Sebelum kita membahas daripada pengertian harta istiqmali, terutama kita akan membahas dulu pengertian harta dalam Islam. Harta bisa juga disebut dengan mal, adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai, dimiliki, dan dimanfaatkan oleh manusia serta diakui oleh kebiasaan dan syariat. Harta mencakup benda maupun manfaat seperti emas, perak, hewan, tumbuhan, serta manfaat penggunaan barang, misalnya kendaraan atau tempat. Jadi, dalam Islam, harta bukanlah tujuan hidup kita, melainkan harta itu adalah salah satu sarana untuk beribadah. Hakikatnya, semua harta itu orang memiliki harta, tetapi harta itu hakikatnya cuma milik Allah, dan manusia hanya sebagai pengelola harta tersebut. Jadi, setelah kita membahas harta dalam Islam, pengertian harta dalam Islam itu terbagi kepada beberapa macam, yaitu pertama harta produktif, yang mana harta produktif itu dijadikan sebagai untuk usaha atau investasi, dan yaitu harta konsumtif. Harta konsumtif itu bisa disebut dengan harta kebutuhan pribadi kita, dan yang ketiga yaitu harta istiqmali. Harta istiqmali itu juga bisa disebut sebagai harta konsumtif, yang mana harta itu sebagai kebutuhan pribadi kita. Nah, kita akan membahas yaitu pengertian harta istiqmali.
Jadi, harta istiqmali itu harta yang dimiliki untuk kebutuhan pribadi, tidak dimaksudkan untuk dikomersialkan atau dikembangkan. Contohnya seperti rumah tinggal, kendaraan pribadi, dan pakaian. Jadi, harta istiqmali adalah harta yang dimiliki untuk kebutuhan pribadi dan tidak bertujuan untuk dikembangkan atau dikomersialkan. Jadi, harta istiqmali itu hanya untuk kebutuhan pribadi kita, seperti rumah tinggal kita atau kendaraan pribadi atau pakaian kita itu termasuk ke dalam harta istiqmali. Nah, selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya ada prinsip harta dalam dalam ekonomi Islam. Adapun prinsip ekonomi Islam yaitu kepemilikan bersifat relatif, hakikatnya milik Allah. Larangan israf yaitu berlebihan dan tabzir yaitu pemborosan. Dan prinsip harta dalam ekonomi Islam juga mewajibkan zakat dan kepedulian sosial. Prinsip harta dalam ekonomi Islam juga tidak membolehkan menjadikan harta itu sebagai hanya sebagai sarana tujuan hidup. Dan kemudian ada relevansi harta istiqmali di era modern, yaitu menjadi penyeimbang gaya hidup konsumtif, mendorong penggunaan harta sesuai kebutuhan, membentuk kesadaran moral dalam kepemilikan harta. Jadi di dalam di era di era modern ini. Jadi, konsep harta istiqmali masih relevan karena dapat mengendalikan gaya hidup konsumtif dan membentuk kesadaran moral dan kepemilikan harta. Jadi, harta istiqmali itu masih dapat mengendalikan gaya hidup konsumtif dan membentuk kesadaran moral dan kepemilikan harta. Implikasi sosial dan ekonomi. Jadi semua dari harta istimewa itu penjelasan materinya, apa implikasi yang dapat kita ambilkan daripada penjelasan materi harta istiqmali, yaitu dengan adanya konsep harta istiqmali dapat mengurangi kesenjangan sosial, dapat mencegah penumpukan harta pada individu tertentu dan mendukung terciptanya keadilan ekonomi. Diimplik dan juga ada juga tambahan bahwa implikasi terhadap kewajiban zakat yaitu eh, ke- jika diimplikasi harta istimali terhadap zakat tidak menjelaskan bahwa harta istimali ini tidak diwajibkan untuk dizakati karena harta istimali ini bersifat produktif, yaitu berbeda dengan harta tijari. Perbedaannya yaitu harta tijari ini dia diwajibkan zakat. Contohnya seperti eh, apartemen ataupun rumah. Rumah itu kan termasuk kepada harta istimali. Eh, terke dan terkecuali ada orang menyewakan rumahnya tersebut. Nah, jadi eh, dia berubah kepada harta tijari. Dan nah, dia itu diwajibkan zakat.
Dapat kita uraikan bagaimana yang sudah dijelaskan di atas tadi bahwa harta istimali ini adalah konsep penting di dalam ekonomi Islam, eh, sehingga dia masih bisa menjadi relevan di tengah perkembangan ekonomi modern pada saat ini dan juga bisa menjadi pedoman etika dan kepemilikan dan penggunaan harta di era yang kontemporer ini. Jadi harta istimali itu bisa menjadi pedoman etika dalam era modern saat ini. Sekian, jadi demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.